Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perbedaan makalah dan artikel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yaitu ada Nanda Maulida Azhar, Nisrina Zahira Hamzah, Konita Hafiz Nurul Hayat, Ramdhani Gimnastiar, Syahnaz Naila Azizah, Tazkira Istiqlalia, dan Yeni Agustin. Definisi makalah menurut KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibaca di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan karya tulisan pelajar atau mahasiswa sebagai laporan tugas atau perguruan tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri makalah. Yang pertama, diungkapkan ke dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan teliti. Dengan pemaparan bahasa demikian, apa yang diungkapkan kepada pembaca dapat dengan mudah dipahami. Yang kedua ada data yang digunakan, yaitu data yang mencerminkan validasi tinggi. Yang terakhir yaitu yang ketiga, mencantumkan sumber pustaka dengan jelas yang dipaparkan dalam makalah tersebut. Kategori makalah. Berdasarkan jenis kajian yang dibahas, makalah menjadi 3 jenis, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Makalah deduktif yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoristis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Dan yang terakhir makalah campuran yaitu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya makalah campuran ini adalah pembangunan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Fungsi makalah. Fungsi yang harus ada di dalam makalah antara lain yaitu yang pertama ada memperluas wawasan ilmu penulis, yang kedua ada memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca, dan yang terakhir memberikan manfaat bagi perkembangan dalam bidang keilmuan dan menyumbangkan pemecahan pada suatu permasalahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika makalah. Dalam makalah sendiri memiliki susunan sistematika tertentu. Tujuan dari sistematika ini yaitu agar sebuah tulisan dapat dipahami dengan mudah berdasarkan tahapan-tahapannya. Penulisan sistematika makalah terdapat 3 bagian. Masing-masing bagian memiliki bagian yang lebih spesifik. Yang pertama ada bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari lembaran judul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar lambing. Yang kedua ada bagian isi. Bagian isi ini terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, manfaat penulisan makalah, dan bab 2 pembahasan terdiri dari kajian teori, pembahasan, dan yang ketiga ada penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Yang ketiga ada bagian penutup yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi artikel. Artikel adalah sebuah karya tulisan atau karangan yang bertujuan menyampaikan suatu fakta yang bermaksud untuk meyakinkan maupun menghibur para pembaca. Adapun pendapat para ahli tentang pengertian artikel berikut ini. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI, mengungkapkan bahwa artikel adalah karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Yang kedua, menurut The American Heritage Dictionary, artikel adalah bagian tulisan non-fiksi yang berbentuk bebas bagian dari penerbitan seperti laporan esai. Yang ketiga, menurut Ryland E. Wolseley, artikel adalah karangan tertulis yang panjangnya tak tentu. Yang keempat, menurut Webster, artikel adalah karangan catatan, kritik, manifest, reportase, putusan, pelajaran, dan survei. Ciri-ciri artikel. Jadi teman-teman di sini ada 5 ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi tulisan didasari fakta, bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Nah, yang kedua, bersifat faktual.
dan informatif, mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Akan tetapi, pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data valid berupa hasil penelitian sebelumnya, teori maupun fakta yang ditulis ke dalam artikel. Nah, yang keempat, menggunakan metode penulisan yang sistematis dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima masyarakat luas. Poin yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel itu ada 4. Yang pertama narasi, yang kedua itu ada deskripsi, yang ketiga ada argumentasi, dan yang keempat ada persuasi. Tujuan artikel 1. Mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditemukan dan teliti. 2. Mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Manfaat artikel 1. Saran untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. 2. Berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. 3. Memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. 4. Sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. 5. Memberi dampak akademis bagi pembicara. Baik, di sini saya akan membahas mengenai struktur teks artikel. Secara umum, struktur teks artikel dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada bagian awal yang terdiri dari judul, nama penulis, dan pengantar. Yang kedua ada bagian tubuh yang menjadi inti dari sebuah karangan dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan atau pembuka yang berisi orientasi atau tahapan pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Bagian kedua, bagian isi berupa uraian penjelasan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada bagian penutup atau sebuah simpulan berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan. Nah, tadi kita membahas mengenai definisi, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis dari artikel dan makalah. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari artikel dan makalah itu sendiri. Hasil data dari perbedaan artikel dan makalah ada 4. Yang pertama dari segi panjang tulisan. Makalah memiliki aturan yang baku yang berisi rumusan masalah, analisis hingga adanya solusi. Sedangkan artikel hanya berisi informasi saja, sehingga yang ditulis dalam artikel tidak sedetail dalam makalah. Yang kedua ada sistematika penulisan. Dalam makalah penulisannya lebih terstruktur dan ada beberapa bab pembahasan yang dalam penulisannya itu ribet. Sedangkan artikel penulisannya lebih bebas dan tidak ada aturan. Yang ketiga gaya bahasa. Dalam makalah menggunakan bahasa formal sesuai EYD dari bab awal sampai bab penutup. Sedangkan artikel ditulis menggunakan gaya bahasa informal atau bahasa komunikatif dan tidak kaku sehingga lebih dekat dengan para pembaca. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang ada di dalamnya. Dalam makalah itu lebih detail, lengkap dengan analisis dan solusi yang ditawarkan, sedangkan artikel berisi masalah sekaligus solusi. Artikel juga berisi fakta hasil riset dengan opini penulis. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi yang kami jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi semuanya.